kembali lagi sama gue Boa Sartika di program BGS. Bener nggak sih mengungkap fakta di balik hoax? Di episode kali ini gue mau ngebahas ya seperti biasa hoax-hoax yang tersebar di dunia maya. Ya kayak gitu dah, jujur gue ngerasa miris gitu. Ngerasa miris kagak lu? Nih ya saudara-saudara kita lagi berjuang nih yang terpapar COVID biar pada sembuh. Kemarin nih sempet heboh gitu ya berita oksigen langka ya kan. Terus ada tuh orang-orang yang ngide-ngide nyebarin foto sama video buat oksigen di rumah pakai pompa akuarium. Lu mau jadi cupang? Hah? Apa ikan mas koki? Pusing dah, ngaco-ngaco aja lu. Lah kagak bisa itu mah nih. Kalau kagak percaya tonton nih videonya, penjelasannya. Viralnya video yang disertai klaim bahwa aerator atau pompa udara yang biasa digunakan di akuarium dapat membuat oksigen yang bisa digunakan untuk orang yang sedang sesak nafas merupakan konten yang menyesatkan. Karena faktanya, dari penelitian yang dilakukan oleh LIPI menjelaskan alat tersebut tidak akan dapat menambah jumlah oksigen yang dihirup. Pompa aerator hanya membantu mengirim udara ke saluran pernafasan. Dan dari hasil pengukuran, udara yang dihasilkan alat pompa akuarium tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan fraksi oksigen, yakni masih sekitar 21%. Sedangkan oksigen yang dibutuhkan pasien COVID-19 gejala berat dengan sesak nafas adalah oksigen murni dengan fraksi di atas 90%. Artinya, oksigen yang dihasilkan alat aerorator dalam video viral tersebut sama saja seperti kita menghirup udara bebas. Medikal itu kan kriterianya fraksi oksigennya itu di atas 99%. Memang untuk oksigen medis perlu yang sampai 90%, Bung Henry? Jadi artinya gini, dari tabung oksigen memang tetap harus 99% atau 100%. Tapi nanti kalau pasien membutuhkan di bawah itu, nanti dicampur dengan udara biasa. Oke, jadi sisanya bisa disimpan lah begitu ya? Bisa disimpan. Ya. Oke, kalau udara kita berapa persen ini oksigennya? 21%. 21%. 78% nitrogen, sisanya gas yang lain. Setelah kami uji, ternyata sistem tersebut tidak meningkatkan fraksi oksigen. Jadi oksigennya tetap saja sama 21% gitu. Oh, sama seperti kita menghirup udara bebas ini? Betul, seperti kita menghirup udara bebas. Oke. Memang sistem seperti ini sejak lama dipakai orang untuk filter udara sebenarnya. Termasuk juga untuk menstabilkan temperatur dan kelembaban sebenarnya. Oh, kalau menambah kelembaban. Betul, Oke, karena ada air di situ, ada belebab-belebabnya gitu. Iya. Pendapat dari dokter spesialis paru menghimbau masyarakat untuk tidak mengembangkan alat kesehatan dari pemahaman sehari-hari. Untuk mencegah efek samping atau dampak negatif dari pengembangan alat kesehatan tanpa riset dan kajian ilmiah. Resiko jika alat ini digunakan oleh orang normal dapat membuat saluran pernafasannya menjadi lebih lembab, bahkan dapat menimbulkan infeksi atau penyakit tertentu lainnya. Nah kan, sampai koordinator kelompok penelitian di LIPI nih Bapak Hendra Maja Saputra sama timnya itu dia eksperimen tuh jajar, penasaran mulu nih ya. Ini bisa kagak nih, apa gue jadi cupang? Kagak kan ya. Akhirnya mah ya hasilnya nihil. Kagak bisa karena nih udara fraksinya tuh beda gitu. Kagak bisa ngebantu pasien COVID yang sesak napas. Lagian ngada-ngada bahaya. Udah gitu lu diem-diem jangan ngide-ngide ngejogrok di situ. Jangan ngide-ngide bikin segala oksigen dari pompa akuarium. Wah, terus juga ada lagi nih encing gua ya kemarin di grup WhatsApp-nya dari grup WhatsApp RT 05 RW 06 Sukamantap. Itu tuh ada ya bilang katanya ada obat namanya hipersamin, hipermasin, simin apalah begitu katanya bisa nyembuhin COVID-19. Gua kagak tahu namanya, mending kita dengerin nih beritanya bagaimana nih ya. Pada akhir Juni 2021 beredar foto dan informasi di aplikasi WhatsApp tentang obat COVID-19 ivermectin. Narasi pesan viral tersebut bercerita tentang FDA atau Food and Drug Administration alias Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika telah mengkonfirmasi bahwa obat ivermectin dapat menyembuhkan penyakit akibat virus COVID-19.
Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa ivermectin adalah obat yang sudah terbukti aman oleh BPOM Amerika. Faktanya, informasi tentang sahnya ivermectin sebagai obat COVID-19 ternyata keliru. Pernyataan oleh Badan Pengawas Obat-obatan Amerika Serikat tentang obat ivermectin mampu membunuh virus COVID-19 juga belum dikonfirmasi. Hoax ini pun pernah tersebar pada tahun 2020. Selain itu, FDA atau BPOM Amerika mengimbau agar publik tidak menggunakan obat yang biasanya digunakan untuk mencegah parasit pada hewan itu. Ivermectin adalah obat keras yang biasa digunakan untuk menangani penyakit yang disebabkan parasit. Obat ini juga dapat menimbulkan efek samping yang beragam, dan masyarakat diminta berhati-hati dan tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat ini tanpa adanya resep dokter. Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi yang sudah viral di grup WhatsApp yang menyebutkan bahwa ivermectin dapat digunakan untuk mengobati COVID-19 dan telah disetujui oleh FDA dan WHO adalah informasi hoax kategori misleading content, konten menyesatkan. Pemerintah lewat BPOM sampai dengan akhir Juli 2021 pun belum menerbitkan izin penggunaan ivermectin sebagai obat COVID-19. Masyarakat juga diingatkan bahwa ivermectin merupakan obat keras dan memiliki efek samping yang berat apabila penggunaannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Oh, ternyata namanya ivermectin. Nah, udah jelas kan ya semuanya nih ya. Jangan nelan berita mentah-mentah. Ntar lu kelolo dan minum air mentah aja sakit, apalagi berita mentah-mentah bikin pala pusing. Udah sering dikasih tahu aja lu bandel ya. Kalau dapat berita di sosmed nih 3S dulu. Saring sebelum sharing. Begono. Terus masih soal obat-obatan nih ya emang sih sebenarnya orang bagus gitu, baik gitu nge-share berbagi obat untuk menangkal COVID. Ya emang bagus, cuma ya masalahnya lu kan emang siapa? Lu tahu emang itu obat beneran bisa menangkal COVID, bisa buat nyembuhin COVID. Apalagi lu bukan dokter, lu orang biasa. Jangan ngasal-ngasal. Lah kalau bener ya maksudnya lu ngerti ya mending gitu, lu baik, lu dapat pahala. Lah kalau salah bahaya coy. Nih lihat nih obat nih viral, obat-obat yang dosis sama vitaminnya tuh salah nih. Kita tonton aja nih videonya dah. Kalau ada yang terinfeksi COVID, tidak perlu panik dan tidak harus ke RS kalau memang tidak terlalu parah sesak nafas sampai perlu ICU dan ventilator. Karena saat ini RS khusus COVID semua penuh. Bisa diobati sendiri. Obat di RS untuk pasien COVID seperti ini. Itu adalah bunyi pesan yang tersebar di grup WhatsApp. Lalu diikuti dengan daftar resep obat-obatan. Mulai dari antibiotik, anti radang, antivirus, hingga vitamin. Daftar resep tersebut diklaim sudah teruji dipakai di RS COVID Wisma Atlet Jakarta, bahkan diimbau untuk meneruskan pesan tersebut untuk pasien kasus COVID-19 yang membutuhkan. Tidak hanya di aplikasi pesan, foto berisi daftar resep obat rujukan RS Wisma Atlet Jakarta yang bisa digunakan sendiri oleh pasien COVID-19 saat menjalani isolasi mandiri ini juga beredar di berbagai saluran media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Pesan berantai yang menyesatkan ini langsung ditanggapi oleh Dr. Efri Pulmo, pulmonologis di RSDC Wisma Atlet pada tanggal 26 Juni 2021. Melalui cuitan akun Twitternya, @efriazhar, ia mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut salah dan tidak sesuai dengan anjuran yang seharusnya. Ia juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati jika menerima informasi serupa. Jadi, foto daftar resep obat dari Wisma Atlet tersebut merupakan hoax dengan kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Satu lagi informasi dengan konten yang menyesatkan. Sebuah video dengan pesan berantai di WhatsApp menyatakan COVID-19 dapat sembuh dengan sendirinya dengan semangkuk air bawang putih yang direbus. Narasi dalam pesan berantai tersebut juga menunjukkan takaran-takaran untuk membuat air rebusan bawang putih yang diklaim dapat menyembuhkan COVID-19. Video dan pesan yang beredar di WhatsApp dan Facebook ini adalah hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Yuryanto
menyatakan bahwa air rebusan bawang putih tidak dapat menyembuhkan COVID-19. Beberapa studi terdahulu juga menunjukkan bawang putih memang memiliki sifat antivirus yang bisa melawan datangnya influenza A dan B, HIV, pneumonia yang disebabkan virus, hingga pilek. Walau demikian, masih dibutuhkan studi terbaru untuk bisa membuktikan kemampuan bawang putih sebagai anti COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa informasi tentang bawang putih bisa menyembuhkan virus corona hanyalah mitos belaka. Namun WHO tidak menyangkal bahwa bawang putih adalah rempah-rempah yang menyehatkan tubuh. Jadi, hati-hati. Unggahan video dan pesan tentang air rebusan bawang putih dapat menyembuhkan penyakit COVID-19 adalah misleading content alias konten yang menyesatkan. Tuh, udah lihat kan videonya? Udah jangan share-share. Kalau iya gue ngerti lu pengen berbagi kebaikan mungkinnya. Udah daripada lu berbagi info obat-obat salah lu kagak ngerti, lu mending bagi makanan tuh biar tetangga lu yang kena covid biar sehat ya kan, nggak usah sosok tahu, kasih tahu aja, dia suruh ke puskesmas tuh lapor, kita juga dikasih tahu obat-obatnya, jangan ngasal-ngasal dewek. Emang lu apa, lu dokter apa? Bukan, lu mau rakyat biasa lah, kita mah kudu nurut ama yang udah ngerti ilmunya. Kalau nanya obat ya ama dokter, kalau nanya masakan ya sama emak-emak, jangan nanya masakan sama dokter yang lagi bikin obat, repot dia. Udah gue nih ya intinya gue mau kasih tahu, mesen sama lu semua nih ya lewat pantun. Bola digocek pakai saringan. Kalau dapat berita tolong dicek sebelum di-sharing ke orang-orangan. Udah jadi ngelantur gue. Gue mau pamit undur diri. Ingat, dicek dulu sebelum disebar. Gue Boa Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh